Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana hari ini kabarnya? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah sehat walafiat dan tetap semangat untuk mempelajari biologi. Ya, di materi kali ini Budila akan menjelaskan lanjutan dari materi yang kemarin yang sempat kita bahas bersama, yaitu terkait dengan ruang lingkup biologi, ya. Tapi sebelum itu Budila akan mengingatkan kembali pada kalian, silahkan absen di kolom komentar, berikan satu pertanyaan untuk satu siswa yang terkait dengan materi apa yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua adalah setiap siswa wajib menjawab pertanyaan dari temannya, minimal 1 pertanyaan, ya. Dan tulis di kolom komentar. Oke anak-anak, ini langsung aja kita sambut materinya. Nah, kemarin Budila ingatkan kembali bahwa kita sudah mempelajari terkait dengan 2 hal, yaitu cabang biologi dan yang kedua adalah kehidupan pada berbagai tingkat organisme. Nah, di sini Budila akan ingatkan kembali Pak, yang bisa kita lihat di peta konsep yang ada di layar ya. Jadi di sini cabang biologi itu ada berbagai macam, yaitu cabang ilmu yang merupakan turunan ya dari ilmu biologi yang diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan objek kajiannya. Nah, ada biologi molekuler, ada biologi biokimia, dan juga ada genetika. Nah, ketiganya ini ternyata dia secara spesifik mempelajari terkait dengan molekulernya. Ada yang terkait dengan proses biokimia ada dalam tubuh, ada yang terkait dengan proses pewarisan sifat dalam tubuh yang nantinya akan dijelaskan di cabang biologi genetika, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada cabang biologi yang khusus mempelajari tentang sel yang dinamakan sebagai sitologi, khusus mempelajari terkait dengan jaringan disebut histologi, khusus mempelajari terkait dengan organ yaitu organologi, khusus mempelajari terkait dengan perkembangan ya, itu dinamakan sebagai biologi perkembangan. Itu mempelajari terkait dengan perkembangan individu dari mulai dia zigot ya, awal terbentuknya sampai janin, kemudian dilahirkan menjadi bayi, anak, remaja, dewasa, dan juga manula sampai dia meninggal. Itu termasuk ke dalam kajian biologi perkembangan. Nah, kemudian ada juga biologi yang mempelajari terkait dengan populasi, yaitu biogeografi, gen, dan populasi. Nah, di sini mungkin kalian lihat ada keterkaitan antara biologi dengan geografi dalam objek kajian populasi. Nah, ini menunjukkan bahwa biologi tidak bisa berdiri sendiri ya. Biologi selalu berkesinambungan atau berhubungan dengan ilmu lainnya. Baik itu kimia, fisika, bahkan di sini kita lihat ada geografinya. Ya. Kemudian ada cabang biologi yang terkait dengan ekologi ya, biologi laut yang itu nanti objek kajiannya adalah terkait dengan ekosistem. Ya, ada yang namanya biologi tropis ya. Ini terkait dengan objek kajiannya adalah bioma. Nah, anak-anak, 2 hal ini kemarin sudah kita pelajari bersama. Berikutnya di materi selanjutnya ini adalah kita akan mempelajari terkait dengan perkembangan karir berbasis biologi. Nah, barangkali nih ya, ketika kalian mendengarkan penjelasan Budila dari mulai kemarin sampai sekarang, kalian jadi tertarik. Besok kalau misalnya saya sudah lulus SMA, saya ingin melanjutkan ke kuliah di bidang biologi misalnya. Nah, ini Budila berikan sedikit gambaran. Karir berbasis biologi itu jadi apa sih Bu kalau misalnya sudah lulus? Apakah hanya menjadi guru seperti Budila? Ternyata tidak anak-anak ya. Ketika kalian nanti sudah masuk ke dalam universitas jurusan program studi biologi, ada berbagai macam karir yang bisa kalian tempuh, salah satunya adalah dokter. Nah, siapa di sini yang cita-citanya di dokter? Nah, ternyata basic dari ilmu kedokteran itu adalah biologi. Jadi kalau kalian ingin bercita-cita jadi dokter sejak kelas SMA seperti ini, kalian juga harus mempelajari biologi dengan bagus. Ya, itu kuncinya. Kemudian ada jenjang karir yaitu ahli nutrisi atau ahli gizi. Ini biasanya nanti dia kerjanya di rumah sakit anak-anak, yang bagian menakar makanan. Ya, kalau orang sakit diabetes dengan orang sakit jantung tentu menunya akan berbeda. Nah, ini siapa yang mengatur? Ternyata yang mengatur adalah ahli gizi. Yang tadinya dia ilmu basicnya adalah biologi. Kemudian ada namanya ahli ekologi. Menjadi guru seperti Budila atau dosen biologi bisa juga. Kemudian editor atau penulis buku biologi yang suka sastra ya, penulis ya. Suka menulis tapi juga suka sekali dengan biologi, ini mungkin bisa jadi jalan keluar ya. Jadi kalian bisa menjadi editor atau penulis buku biologi ya. Kemudian bisa menjadi terapis
Ini misalnya terapis akupuntur ya, atau terapis yang lainnya yang itu nanti basicnya mungkin dari pelajaran biologi bisa kalian terapkan untuk di dunia kerja, yaitu terapis. Atau kalian sangat menyukai terkait dengan dunia riset ya, ini kalian akan menjadi peneliti. Kemudian kalian bisa menjadi ahli botani ketika kalian sangat menyukai tumbuhan, atau kalian bisa menjadi ahli zoologi ketika kalian sangat menyukai hewan dan lain sebagainya. Nah, ternyata dari melihat sekian banyaknya jenjang karir yang dia itu ilmu basicnya ada biologi, ternyata biologi itu sangat luas anak-anak ya. Dan kesempatan kerja di bidang biologi itu sangat luas. Sehingga bagi kalian yang mungkin suka dengan biologi, mumpung kelas 1 silakan didalami, silakan dipahami dengan baik sehingga nanti pas kuliah kalian tidak kesusahan. Itu saran Budila ya. Kemudian berikutnya, nah, sebermanfaat apa sih biologi ini bagi kehidupan? Ternyata itu sangat banyak. Kalau disebutkan satu-satu mungkin 1 tahun nggak kelar-kelar kita ngomongin terkait dengan biologi manfaatnya terhadap kehidupan. Tetapi ini Budila kasih gambaran aja, ada berbagai macam manfaat biologi yang mungkin kita bisa lihat dan sudah bisa kita rasakan sendiri. Yang pertama, di bidang pertanian itu nanti biologi itu bisa digunakan sebagai media kultur jaringan atau pemerbanyak tumbuhan, tidak dari biji, tidak dari tidak dari biji, tidak dari tunas saja, tetapi dia memanfaatkan seluruh bagian tumbuhan untuk dijadikan benih pemerbanyak tadi itu ya. Jadi kalau misalnya di kultur jaringan itu kalian ingin menanam mangga. Tidak hanya kalian bisa menanam dari bijinya, tapi bisa kalian ambil dari mungkin akarnya, dari daunnya, atau dari batangnya dan lain sebagainya. Karena tumbuhan itu memiliki sifat totipotensi, artinya seluruh bagian tumbuhan itu dia berkesempatan atau berpotensi untuk menghasilkan individu baru. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh kultur jaringan, sehingga ini akan mempercepat ya atau memperbanyak keturunan dari tumbuhan itu secara cepat. Nah, itu adalah manfaat biologi di bidang pertanian. Kemudian di bidang peternakan, biologi juga bisa digunakan sebagai inseminasi buatan. Kemudian di bidang kesehatan, dia bisa dijadikan untuk identifikasi virus. Nah, ketika suatu ahli, seorang ahli itu mengidentifikasi, ini ternyata ada virus corona dengan varian terbaru, varian delta dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu kok bisa tahu sih peneliti itu? Nah, ternyata ilmu basicnya itu adalah biologi anak-anak. Jadi biologi itu juga bisa dijadikan sebagai identifikasi virus. Ya. Kemudian di bidang industri, ini khususnya di industri makanan, biasanya yang sering kita temui adalah susu fermentasi atau yang dinamakan sebagai yogurt. Nah, siapa di sini yang belum pernah makan yogurt? Budila yakin ya, kalian sudah pernah memakan yogurt. Nah, yogurt itu adalah salah satu manfaat biologi di bidang industri. Secara tidak sadar, kalian sudah memanfaatkan ya biologi bagi kehidupan kalian. Nah, berikutnya. Nah, ini manfaat biologi. Biologi itu bermanfaat sebagai apa sih? Ini tadi kan secara contoh ya, kalau ini secara khusus ya. Jadi, biologi itu secara umum dia bermanfaat sebagai pemecah masalah. Ya, bisa masalah pangan, sandang, papan, energi, lingkungan, kesehatan, dan bahkan sosial ya. Ternyata dia itu bisa digunakan untuk pedoman pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan hidup ya, terlebih pada seorang kedokteran, pada ahli pertanian, peternakan, perikanan, dan bioteknologi. Karena dari bidang-bidang ini ya itu bisa dimanfaatkan sebagai penghasil pundi-pundi uang ya, sehingga nantinya bisa meningkatkan ekonomi. Ya, seperti itu anak-anak. Kemudian contohnya apa aja sih ini? Contohnya manfaat biologi di bidang pertanian. Yang pertama, penemuan bibit unggul. Kemudian pola pemupukannya sesuai dengan untuk meningkatkan produksi pertanian. Jadi bertani itu tidak sekedar menanam anak-anak. Kalau kalian lihat ya, mungkin punya orang tua yang kebetulan berprofesi sebagai petani ya. Kalau kalian perhatikan dengan cermat, menanam tidak sekedar menanam, tapi ada teknik, ada polanya, baik itu pola pemupukan, pola pemilihan bibit unggul. Nah, itu juga termasuk sebagai
ilmu biologi yang secara tidak sadar mungkin sudah dikuasai oleh orang tua kalian. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tumbuhan budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri seperti apel, pir, kol, brokoli, dan kentang, sehingga ketika tumbuhan-tumbuhan ini bisa menghasilkan insektisida sendiri, kita sebagai petani tidak usah khawatir dia akan terserang ya hama penyakit yang disebabkan oleh insektisida, karena dia sendiri sudah bisa menghasilkan insektisidanya sendiri. Nah, kemudian ada mungkin buah semangka tanpa biji dan lain sebagainya. Itu juga termasuk manfaat biologi di bidang pertanian. Nah, kemudian yang terakhir seperti yang sudah jelaskan tadi, ternyata di bidang pertanian ini biologi berfungsi atau bermanfaat sebagai ilmu basic ya untuk melakukan suatu kultur jaringan ya atau berbudidaya secara banyak dan cepat. Seperti itu. Next. Sedangkan pada bagian bidang bioteknologi ini banyak sekali ya, ada pemanfaatan berbagai jenis mikroorganisme dalam industri makanan ya. Misalnya jamur, bakteri dan lain sebagainya yang diolah menjadi makanan ya. Misalnya tempe ya, makanannya berupa tempe, kemudian kecap dan lain sebagainya. Nata de coco, roti, keju, tape, anggur. Yang saya yakin hampir setiap hari kita itu ternyata makan produk bioteknologi. Ya, secara tidak langsung kita memakan produk biologi tadi ya, Nana. Nah, sedangkan di manfaatnya di bidang kedokteran ini banyak sekali. Yang pertama adalah metode transplantasi atau pencakokan. Mungkin anak-anak sering mendengar ya, kalau di film sinetron itu ya, misalnya ada seseorang yang sakit ginjal, kemudian dia membutuhkan donor ginjal, ada orang yang menjual ginjalnya dan sebagainya misalnya ya. Nah, itu ternyata apakah bisa sih Bu dari ginjal orang yang A kemudian dipindah ke ginjal orang B untuk menolong ya dalam hal agar si B ini dia bisa bertahan hidup karena kedua ginjalnya sudah rusak? Apakah bisa Bu? Bisa, yaitu nanti dia bisa menggunakan metode transplantasi. Dan ini tidak hanya ginjal, bisa paru-paru, ya, bisa jantung. Tetapi yang sangat familiar adalah biasanya di ginjal. Karena kita punya 2 ginjal, manusia bisa hidup dengan 1 ginjal tapi tidak maksimal. Ya, itu contoh. Kemudian yang kedua, dengan dipelajarinya berbagai macam virus dalam bidang virologi, ya, itu khusus ilmu biologi yang mempelajari tentang virus. Ini ternyata membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin. Ya, dari virus itu kita bisa menciptakan vaksin. Vaksin itu adalah apa sih? Virus yang sudah dilemahkan. Ya, yang kemudian digunakan atau dimasukkan dalam tubuh manusia untuk diuji coba antibodinya. Ya, apakah antibodinya bisa membentuk secara optimal untuk menyerang virus yang sudah dilemahkan itu tadi atau tidak. Sehingga nanti ketika ada virus beneran yang masuk, ya, itu antibodinya sudah nggak kaget lagi, nggak perlu perkenalan, sehingga langsung responnya itu sangat cepat. Seperti itu, ya. Jadi virus-virus seperti virus corona yang saat ini sedang kita alami bersama ya, itu ternyata sudah ditemukan vaksin. Ada vaksinnya banyak ya, ada vaksin Sinovac, ada AstraZeneca dan lain sebagainya, ada vaksin Nusantara dan lain sebagainya. Kok bisa banyak vaksinnya? Iya, karena virusnya itu variannya banyak ya, sehingga itu dilemahkan, virus yang dilemahkan itu dijadikan sebagai vaksin. Ayo anak-anak sudah vaksin atau belum? Kemudian yang ketiga, teknik bayi tabung. Mungkin kalian sering mendengar ada orang yang mungkin kesusahan dalam memproduksi anak. Ya, biasanya itu dilakukan teknologi di bidang kedokteran itu dengan membuat bayi tabung. Ya, jadi bayinya itu pada saat awal mula pertemuan antara sperma dengan ovum itu dilakukan ditabung, kemudian nanti setelah ada perkembangan yang baik itu nanti ditanam di rahim ibu. Jadi untuk pertemuannya itu nanti dilakukan di luar tubuh. Nah ini kalau kita lihat kasus di Indonesia itu seperti yang dialami oleh penyanyi itu ya, Inul Daratista, itu pernah melakukan bioteknologi kedokteran ya, bidang kedokteran yang memanfaatkan ilmu biologi yaitu bayi tabung. Nah, kemudian yang berikutnya, mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri dan penyakit ya. Jadi misalnya
antibiotik A untuk penyakit A, antibiotik B untuk penyakit B. Jadi berdasarkan mikrobiologi ya, atau ilmu biologi yang dia khusus untuk mempelajari organisme mikro, ini ternyata para peneliti bisa memanfaatkannya untuk membentuk suatu antibodi tertentu yang digunakan untuk tubuh manusia dan sebagainya ya. Nah, berikutnya manfaat di bidang peternakan itu ternyata ada ya. Tadi mungkin Bunda sudah singgung terkait dengan inseminasi atau kawin suntik ya pada hewan. Ya, ini dicontohkan di gambar ini adalah sapi. Nah, ini menggunakan ilmu biologi cabang mana, Bu? Menggunakan ilmu cabang biologi yaitu anatomi dan fisiologi hewan. Sehingga para peternak ya atau dokter hewan itu menemukan suatu teknik inseminasi atau kawin suntik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Misalnya kepingin memproduksi sapi yang dagingnya gemuk, nanti disuntik inseminasi ya. Atau ingin memproduksi sapi perah yang susunya banyak, itu nanti bisa dilakukan dengan teknik inseminasi. Nah, selanjutnya ada teknik fertilisasi in vitro, yaitu embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus atau di luar di luar rahim dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 196 derajat, kemudian dapat diimplementasikan ke induk betina tidak unggul dari spesies yang sama. Dengan demikian akan cepat memproduksi banyak ternak yang unggul. Ya, jadi itu ya kayak hampir mirip dengan bayi tabung, hanya aja ini yang dilakukan itu untuk hewan. Ya, jadi untuk pertemuannya, fertilisasinya itu dilakukan di luar rahim, makanya dinamakan sebagai fertilisasi in vitro. Selanjutnya sudah membentuk suatu individu, bukan individu ya, satu zigot yang dia itu sudah siap untuk ditanam di uterus atau ditanam di rahimnya betina, maka dipindah. Sehingga nanti perkembangan selanjutnya itu terjadi di rahimnya betina. Seperti itu anak-anak. Nah, itu tadi udah kita bahas terkait dengan manfaat-manfaat ilmu biologi ya dalam bidang kedokteran, pertanian, kemudian ada di bidang-bidang lainnya. Nah, berikut ini adalah materi selanjutnya, yaitu terkait dengan metode ilmiah. Seperti yang Bunda jelaskan di pertemuan kemarin ya. Jadi metode ilmiah itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya karya ilmiah. Ya, karena dengan metode ilmiah nanti kalian akan bisa melakukan penelitian ilmiah. Kemudian penelitian ilmiah nanti hasilnya akan ditulis ya menjadi karya ilmiah, dan karya ilmiah nanti akan dipublikasikan menjadi publikasi ilmiah. Jadi rentetannya itu sangat jelas anak-anak ya. Jadi awal mulanya itu kalian ketika ingin membuat karya ilmiah atau membuat suatu penelitian ilmiah harus mengetahui metode ilmiah. Apa sih itu metode ilmiah? Nah, yaitu menemukan gejala biologi, merumuskan masalah, mengumpulkan keterangan, menyusun hipotesis, merancang percobaan, melakukan percobaan, mencatat hasil percobaan, menganalisis, kemudian menarik kesimpulan. Ya, jadi hal pertama yang menjadikan ciri metode ilmiah itu ya ada berbagai macam tahap. Jadi diawali dari kalian menemukan kasus biologi. Kemudian setelah menemukan kasus biologi, kalian merumuskan masalahnya. Ada masalah apa di situ sehingga perlu dicarikan solusi, ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan keterangan. Keempat, menyusun hipotesis, merancang percobaan, melakukan percobaan, mencatat hasilnya, kemudian menganalisis hasilnya dan menarik kesimpulan. Nah, itu termasuk metode ilmiah. Nah, misalnya begini suatu contoh kemarin ya, kakak kelas kalian membuat karya ilmiah untuk penelitian di MyRes ya. Itu seperti ini anak-anak. Jadi kak kalian itu menemukan suatu gejala biologi di lingkungan. Ya, misalnya kemarin itu saya ambilkan contoh limbah batik gedok. Kalian tahu kan limbah batik gedok ya? Nah, ternyata limbah batik gedok itu dia dibuang dengan sangat sederhana. Jadi setelah dia menghasilkan limbah ya sudah dibuang aja. Itu pembuangannya biasanya di selokan-selokan, sehingga selokan-selokan itu nanti akan bermuara di sungai. Nah, ini kan sebuah masalah tuh ya, masalah biologi. Ada limbah dibuang di sungai, ibaratkan seperti itu, sehingga menimbulkan apa? Pencemaran.
Nah, dari sini kalian sudah tahu ada masalah biologi. Nah, merumuskan masalahnya bagaimana? Apa yang sangat urgen, apa yang sangat penting dalam gejala biologi itu? Ya, pada saat itu kelas kalian merumuskan masalah bahwa bagaimana sih caranya kita untuk mengolah limbah berbatik gedok itu, ya, agar bisa menjadi limbah yang tidak berbahaya ketika dia dibuang ke sungai atau di tanah, ya, di sekitar produksi. Nah, ini namanya rumusan masalah. Jadi menemukan masalah yang sangat penting di dalam suatu gejala biologi. Ya. Kemudian setelah itu mereka mengumpulkan keterangan. Nah, mengumpulkan keterangannya itu bisa berdasarkan teori, bisa berdasarkan artikel, bisa berdasarkan jurnal, ya, yang kalian baca di buku. Bisa di buku lewat internet. Nah, setelah mengumpulkan keterangan dan juga fakta-fakta, kemudian kalian punya gambaran, ya. Oh, ternyata nanti batik gedok ini bisa dinetralisir atau diolah terlebih dahulu, ya, dengan cara A misalnya atau dengan cara B. Nah, ketika kalian sudah bisa mendapatkan bayangan atau mendapatkan jawaban sementara dari rumusan masalah kalian tadi, berarti kalian sudah melakukan yang namanya menyusun hipotesis atau sudah berhasil menyusun hipotesis atau jawaban sementara. Nah, kemudian hipotesis ini nanti akan diuji, ya, apakah benar sih hipotesismu tadi itu menggunakan metode A untuk menetralisir limbah batik gedok, ya, misalnya begitu. Itu diuji coba dulu hipotesisnya. Apakah hipotesisnya benar atau tidak? Nah, setelah diuji coba nanti kan kalian melakukan percobaan, habis melakukan percobaan kalian akan mendapatkan hasilnya. Nah, hasil nanti itu akan di-compare dengan hipotesis kalian. Apakah sesuai? Kalau nggak sesuai bagaimana, Bu? Kalau nggak sesuai berarti hipotesisnya ditolak. Kalau sesuai berarti hipotesisnya diterima. Mana, Bu, yang paling betul antara hipotesis terima atau ditolak? Tidak ada yang salah, ya, sama-sama betul. Yang salah adalah memanipulasi penelitian. Kalau hasilnya A, kalian paksakan untuk B. Hasilnya B, kalian paksakan untuk A. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Jadi metode ilmiah itu syaratnya harus objektif dan jujur. Kayak gitu, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi ketika hipotesis dengan hasilnya tidak sama, nggak masalah. Yang penting kalian bisa jelaskan kira-kira apa yang menyebabkan tidak sama. Nah, setelah itu, itulah yang dinamakan sebagai analisis data. Itu yang sudah dianalisis data, kalian tarik kesimpulan dari rumusan masalah tadi sehingga kalian mendapatkan kesimpulan bahwa untuk melakukan penetralisiran terhadap batik gedok itu tadi kalian menggunakan metode yang paling tepat, yaitu metode yang apa, seperti itu. Ya, anak-anak, itu adalah contoh real, ya, contoh real penelitian yang kemarin kakak kelas kalian gunakan untuk perlombaan MyRes. Nanti Budila akan berikan suatu proyek penelitian, ya. Setiap anak harus membuat penelitian dengan judul yang berbeda agar kalian bisa mencoba untuk menerapkan metode ilmiah ini, ya, di dalam melakukan penelitian ilmiah. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya akan kami bahas atau akan Budila bahas di pertemuan selanjutnya. Ini terkait dengan bagaimana caranya untuk melakukan metode ilmiah secara rinci. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau Budila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.